أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله. Jamaah sekalian yang kami hormati, sambil menunggu kehadiran jamaah yang masih ada di luar arena, mohon berkenan agar shaf bisa rapi untuk bisa menempatkan diri di shaf-shaf yang masih kosong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri 1444 Hijriah yang kami hormati dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia-Nya, nikmat kesempatan, nikmat sehat. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan dalam majlis yang mulia untuk bersama-sama melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu salat Idul Fitri 1444 Hijriah di pagi hari ini. Terlebih dahulu perlu kami sampaikan atas nama panitia penyelenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahu akbar, Allahu akbar,
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah atas rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang hadir di lapangan ini insya Allah masih dilimpahi kesehatan, kesempatan serta iman dan Islam. Karena itu adalah kewajiban kita untuk terus menyadari, untuk terus merasakan, untuk terus mengakui akan hadirnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tersebut. Serta yang penting adalah memanfaatkan secara maksimal rahmat karunia Allah yang telah diberikan untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Dzariyat 56. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah, beramal, berbuat kebajikan. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai khatib yang pagi hari ini mendapatkan amanah berdiri di depan Bapak Ibu saudara-saudara semua, kami ingin menyampaikan beberapa pesan. Insya Allah tidak lama dan khatibnya lebih panas daripada jamaahnya karena saya menghadap ke timur. Jadi pasti khatib merasa kepanasan terlebih dahulu, nggak usah khawatir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pesan pertama, mari kita kedepankan syukur. Mari kita dahulukan syukur, mari kita utamakan syukur. Setiap khatib, setiap penceramah yang berdiri di depan mimbar selalu memulainya dengan syukur. Kenapa? Karena syukur adalah motivasi terpenting, motivasi utama dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur tidak hanya disadari, tidak hanya diakui, tidak hanya diucapkan dengan lisan, namun syukur kita, sehat kita, waktu kita, umur kita perlu diamalkan sesuai dengan nikmat itu dianugerahkan kepada kita. Mari kita bandingkan dengan keadaan saudara-saudara kita yang hari ini terbaring di rumah sakit. Masih bersyukur sebagian jamaah bisa datang dengan kursi roda. Patut bersyukur karena apa? Masih banyak yang tergeletak, lemah, tidak berdaya di rumah sakit. Tahun lalu mungkin kita masih melihat saudara-saudara kita berada di antara jamaah ini. Tapi tadi pagi setelah takbiran subuh di masjid saya, bersamaan dengan pengumuman sholat id, bersamaan itu pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu para hadirin hadirat yang berbahagia, mari sadarkan diri bahwa Allah masih memberi kesempatan kepada kita. Meskipun panas, kita bersyukur bisa merasakan panas. Coba kalau sensor saraf panasnya off, error, pegang kompor terasa pegang es. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita menengok orang sakit di rumah sakit, sadarlah betapa kesehatan sungguh bernilai. Kalau di antara kita masih ngersulo, masih sambat dengan keadaan kita, mari bersama-sama ke rumah sakit nengok orang sakit dan kita jadi sadar betapa rahmat dan karunia Allah sungguhlah besar. Syukur tiada henti juga akan hadir para jamaah ketika mengunjungi rumah sakit, merawat orang yang tuna rungu, tuna grahita, dan berbagai macam tuna yang lain. Karena itu pertanyaan yang harus kita jawab pada pagi hari ini,
para jamaah yang bisa hadir dan masih bisa beli makanan di pedagang asongan di belakang. Nikmat Tuhan kamu manakah yang engkau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang berkali-kali dalam surat Ar-Rahman. Marilah kita buka hati dan pikiran para jamaah untuk terus membandingkan keadaan kita dengan yang di bawah kita. Meskipun ada lagu jangan dibanding-bandingkan, tapi untuk syukur mari kita lihat ke bawah, agar kesadaran akan bersyukur selalu melekat dalam diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. An-Nahl ayat 18. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya cintai, mari kita dahulukan dan kedepankan syukur. Hindari gersulo, panas gersulo, udan gersulo, orana udan gersulo, kokean udan gersulo. Mari kita stop, mari kita hindari mengeluh, sambat, negative thinking. Sebab keadaan kita yang di Indonesia ini para jamaah masih jauh lebih baik dari negeri yang tidak putus dirundung perang. Lebih nyaman dari negeri yang memiliki musim dingin dengan suhu minus 30 derajat Celcius. Saya yakin kalau subuh minus 30 derajat kosong masjidnya. Bahkan yang mau adzan pun nggak berani. Indonesia masih lebih subur dari negeri-negeri di Afrika sana. Teman saya waktu di Australia dulu mengatakan, Brother Sayuti, biasa di Somalia 2 tahun tanpa ada air menetes dari langit. Masihkah kita sambat kalau seminggu tidak ada hujan? Monggo yang bertani, yang bekerja, yang keluar rumah, kita dahulukan syukur dengan membandingkan keadaan saudara-saudara kita. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah juga ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, jika kita bersyukur, jika jamaah yang pagi hari ini hadir berkumpul bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, tidak mengakuinya, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak merasakan nikmatnya, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, elemen penting dari syukur adalah menyadari, mengakui, melafadzkan, dan mengamalkannya. Apa wujud rasa syukur kita ketika subuh telinga kita masih dengar azan? Tarik selimut, matikan jam di HP. Wujud syukurnya para jamaah adalah gagi-gagi bergerak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bergerak untuk berwudu. Itu syukur yang benar. Tapi kalau masih mendengar suara adzan sampai komat, sampai takbir masih belum bangkit, berarti syukur kita masih perlu diluruskan. Apa wujud rasa syukur ketika hadir sholat id, dompetnya masih banyak isinya? Di masjid saya yang paling banyak masuk surga uang 2.000. Saya berharap di Muntilan ini dompetnya dikeluarkan, isinya bukan KTP-nya. Untuk mencoba syukur, Masya Allah pagi hari ini kita masih diberi sehat, anak-anak soleh-solihah, anak-anak sehat. Para ibu, mari kita habiskan untuk infak pagi hari ini. Toko-toko sudah pada tutup hari ini, jadi tidak perlu belanja. Wujud syukur karena rizki yang cukup adalah berderma, bersodakoh. Wujud kalau tenaga kita sehat adalah membantu orang lain, membersihkan masjid, beramal,
dan lain sebagainya. Wujudnya kalau pendidikan kita lebih baik adalah mengajarkan kepada orang lain. Ada hadis yang lain, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kamu adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik di antara para jamaah adalah yang hidupnya bermanfaat bukan untuk orang lain, bukan menjadi beban orang lain. Part of the solution, bukan part of the problem. Karena itu, untuk terus memperkuat rasa syukur dan mengamalkan syukur kita dalam amal-amal soleh, amal-amal jariah yang lain, mari kita ada doa yang khusus. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Riwayat Abu Dawud. Ya Allah, semoga Engkau memberikan pertolongan kepada kami untuk bisa selalu ingat kepadamu, zikir kepadamu, dan bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir untuk pesan syukur. Suatu hari istri Nabi Siti Aisyah menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa mempengnya, betapa tenanannya Nabi, bahasa anak muda gaspol, betapa seriusnya Nabi dalam beribadah sampai kakinya pecah-pecah dan bengkak. Di Muntilan nggak ada satupun tarawih yang bikin bengkak kaki, pasti sudah ditinggal pulang. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Nabi, engkau itu telah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kenapa Aisyah mempeng kayak gitu? Kenapa masih serius seperti itu ibadahnya? Beliau menjawab, qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidak bolehkah aku ya Aisyah untuk menjadi hamba yang bersyukur? Ma'asyiral muslimin, kehadiran dengan jalan kaki, dengan motor, dengan mobil, sedekah Bapak Ibu, amal soleh Bapak Ibu, tidak lain dan tidak bukan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat-sangat penting Bapak Ibu yang bisa hadir, yang diberi umur panjang untuk terus bersyukur. Kalau ujian gagal bisa remedi. Kalau tes jadi polisi, jadi tentara gagal ikut tahun depan. Tapi kalau pagi ini diumumkan innalillah, Bapak mau kembali kemana? Enggak ada pun tetangga kita yang kembali lagi dari kuburan. Karena itu nasihat yang pertama, mari kita kedepankan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isilah dengan ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan kedua, tidak usah bertanya berapa pesannya, insya Allah hanya 3. Syawal adalah momen transformasi dan perubahan para jamaah. Sungguh Allah telah meringankan langkah kita kemarin ke masjid tarawih saat Ramadan. Allah telah kuatkan kita para jamaah, tentu bagi yang puasa, menahan lapar dan dahaga selama Ramadan. Bayangkan kemarin jam-jam duhur, jam-jam 1 betapa lemesnya kita. Dan kita kuat alhamdulillah. Apalagi di Muhammadiyah diberi kesempatan lebaran lebih dulu. Jadi tidak hari ini kita mengakhiri prihatin puasa kita selama Ramadan kemarin. Karena itu pada hari ini kita diminta untuk tidak kemudian ngasuh leren. Aku wis mempeng sesasi saiki wayahe ngasuh. Bukan itu makna Syawal. Syawal adalah peningkatan. Meskipun kadang-kadang kita merasa janggal para jamaah. Saya juga sekretaris takmir, kadang-kadang tidak enak hati mengumumkan karena masih suasana lebaran, pengajian libur dulu.
Karena masih suasana lebaran, TPA libur dulu. Semoga tidak ada pengumuman sholat subuh libur dulu. Karena Syawal sesungguhnya ujian bagi kita tadi pagi subuh. Silahkan angkat tangan siapa yang masih berangkat subuh tadi pagi. Seberapa banyak dengan jamaah kita yang kemarin hadir saat Ramadan. Karena itu Syawal bukan bulan untuk ngasuh, cuti. Karena kita telah mempeng serius selama sebulan kemarin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang penting adalah tekad berubah untuk memenuhi masjid kita lagi di saat subuh, terutama untuk mempertahankan prestasi selama Ramadan. Mengapa tekad dan kerentek dalam hati kita itu penting? Karena Allah tidak akan mengubah nasib kita, komitmen kita, janji kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib kita, ketaatan kita, ikhtiar kita, ibadah kita kalau kita tidak bertekad untuk mengubahnya. Dua ayat di atas menegaskan bahwa perubahan menuju keadaan yang lebih baik, lebih taat, lebih dermawan, lebih banyak amal harus dimulai dari motivasi internal. Kita tiap hari para jamaah 17 kali mengulang-ulang doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan mohon pertolongan. Kadang-kadang kita ingatnya kalau utangnya belum lunas, kalau ada saudara kita di rumah sakit. Dalam keadaan normal kita harus ingat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan mohon pertolongan. Anugerahkan kami anak-anak yang soleh-solehah, istri soleh-solehah, suami soleh-solehah, utang yang cepat lunas, kredit yang cepat lunas. Kita ingat. Tapi karena itu lanjutan ayat tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Tunjukkanlah aku pilihan yang lurus. Apakah adzan subuh semakin tarik selimut atau berangkat berwudu? Tunjukkanlah aku yang mau masukkan ke kota infak 2.000 atau 100.000. Dan tidak perlu petunjuk, sudah tahu bahwa yang berderma lebih banyak. Semoga pagi hari ini yang isi kota adalah hijau dan merah. Amin ya rabbal alamin. Kita 17 kali berdoa para jamaah. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Karena itu kita perlu menyadari bahwa 17 kali kita berdoa. Karena itu kalau kita sadar, kesadaran itu perlu ditindaklanjuti. Mari kita ikuti resep 3M-nya Ustadz A'agim. Ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri, diri saya sendiri, mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita tekadkan di bulan Syawal ini, pertahankan ke masjidnya, pertahankan dermanya, pertahankan amalnya, pertahankan tetulungnya, pertahankan infaknya. Bismillah, semoga setelah sholat id nanti kita mulai bismillah sholat duha bagi yang sudah dipertahankan. Bagi yang belum rutin ke masjid, bismillah di depan Pak Sayuti berjanji tidak usah pakai materai. Bismillah kita mau sholat rutin ke masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan punya banyak sebutan. Salah satunya adalah Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Sebulan kemarin kita tiap hari dengarkan ceramah taraweh dan subuh, tidak ada yang protes. Coba setelah Syawal ada kultum 2 kali, pasti takmirnya nggak kuat menahan. Kok Ramadan wis rampung kok isih ceramah.
Karena itu para jamaah, dengan ikhlas sebulan kita mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian. Karena itu pada kesempatan kali ini kami mengingatkan bahwa tarbiyah pendidikan yang kita jalani selama Ramadan harus diteruskan. Setelah Ramadan saya kira tidak banyak takmir masjid yang bisa mempertahankan lagi pengajian 2 kali sehari. Yakin takmir manapun pasti kendor semangatnya, kecuali takmir masjid di Muntilan. Jamaah juga belum tentu mau datang kalau ceramahnya 2 kali sekali, meskipun ada door prize, meskipun disediakan sarapan. Karenanya mari kita syukuri perjalanan keaktifan selama Ramadan. Pertanyaannya adalah dampak pasca Ramadan. Karena itu hal penting selanjutnya yang perlu kita jadikan komitmen pasca Ramadan adalah usaha meningkatkan pendidikan anak-anak kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Potongan ayat ini sangat terkenal para jamaah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan seterusnya. Di surat An-Nisa ayat 9 saya potong-potong. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kita para jamaah kepada Allah seandainya meninggalkan di belakang kita generasi di bawah kita anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan, terhadap ilmu. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertawakal kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu kita hari-hari ini prihatin. Tidak hanya anak-anak muda, anak-anak kecil, orang-orang tua juga mengalami penurunan moralitas, penurunan akhlak. Prihatin dengan dekadensi moral anak muda sebagaimana kita saksikan di medsos, di jalan-jalan, di depan mata kita. Pertanyaan yang sebanding kembali ke kita para orang tua, seberapa baik kita telah mendidik anak-anak kita, seberapa baik kita telah mendoakan anak-anak kita, Rabbi habli minas sholihin, dan banyak doa yang lain. Seberapa besar investasi kita untuk mendidik agar anak cucu kita soleh dan solihah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadang-kadang saya melihat kontradiksi. Mengapa sebagian dari kita lebih ringan memberikan anaknya Honda PCX, Honda Vario, bukan promosi, Honda CBR, Scoopy, Yamaha NMAX, merek-merek lain yang dosen aja nggak bisa beli. Tapi mahasiswa dan siswa orang tuanya sangat lomo dalam hal kendaraan yang menunjukkan status kita. Sementara untuk pendidikan agama para jamaah banyak yang ngenyang. TPA bayar bubar tempat saya. Padahal hanya 25.000. Sementara pulsa mingguan berapa? Tapi kalau HP anaknya bagus-bagus, dosennya, gurunya iri sama HP muridnya. Tapi ketika mau diminta beli buku, bisa nggak fotokopi nak? Bisa nggak pinjam temenmu? Masya Allah. Kenapa para jamaah kita lomo ngecat rumah, ganti kursi, ganti sofa, ibu-ibu ganti piring, padahal yang dimakan sama. Ganti kitchen set, tapi kalau anaknya membayar sekolah, Masya Allah, hitung. Karena itu mari kita beristighfar. Saya juga beristighfar. Telah benarkah selama ini cara kita mendidik? Padahal mereka lah yang akan mendoakan kita nanti ketika kita wafat. Siapa? Idza matabnu Adam in qata'u amalu illa min salasin. Kalau nanti Bani Adam pada wafat semuanya putus. Jabatannya, pensiunnya, mungkin diteruskan istrinya.
gajinya putus, dagangnya putus. Yang tidak putus 3 perkara. Amal jariah, ilmu yang kita ajarkan, dan anak soleh. Itu yang membuat lanjut. Karena itu mari para jamaah pastikan anak-anak kita mendapat pendidikan agama yang baik. Larang sidik nggak apa-apa, tapi mereka dapat agama yang lebih baik. Kalau mereka nggak bisa mendoakan kita, siapa yang kita harapkan? Tetangga nggak ada kewajiban tetangga mendoakan, itu pun nggak ada hubungan darah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mohon maaf, tambah 1 pesan terakhir. Para jamaah, sholat, dan sholat. Ramadan sebulan kemarin disebut juga dengan Syahrul Qiyam. Bulan yang kita seperti tadi saya sampaikan enteng sholat 11. Pasca Ramadan 7 pun nggak ada yang mengikut, apa dasarnya? 3 pun nggak ada pasca Isya, nyicil sholat lain. Kita dikuatkan oleh Allah, diringankan kaki kita oleh Allah, dimudahkan urusan selama Ramadan. Karena itu nasihat yang terakhir untuk kami pribadi para jamaah, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholatu. Yang pertama kali ditanya Allah besok para jamaah itu sholat. Bukan rumahmu, bukan jabatanmu, bukan tasmu yang bermerek, bukan sepatumu, bukan HP-mu, bukan followermu di IG. Yang ditanya adalah sholatmu. Fa in soluhat soluha sa'ir amalihi wa in fasadat fasadat sa'ir amalihi. Jika sholatnya baik para jamaah, kita jaga, kita pelihara, disiplin, maka semua baik amalnya. Namun jika sholatnya rusak, maka rusaklah semuanya. Sholat adalah ibadah pertama yang akan diminta pertanggungjawaban, yang diminta audit, diminta laporannya. Karena itu bukan umroh, bukan haji, bukan status, tapi sholat, dan sholat. Mari kita usahakan, mari kita didik, mari kita temani, mari kita ajak anak-anak kita disiplin sholat. Kalau mereka mau pergi, ingatkan, bukan mampir di pom bensin mana, tapi ingatkan, aku sholat kuning disiapkan. Kadang-kadang selama Ramadan berteman reuni SMP, SMA, TK pun ada reuninya, tapi sholatnya di tempat yang memprihatinkan. Kita lebih mengedepankan reuni daripada sholat. Padahal yang ditanya besok bukan temanmu SMP mana saja, bukan. Yang ditanya adalah sholatmu. Betapa krusialnya sholat, betapa prioritasnya, betapa urgennya. Karena itu ada doa yang bagus para jamaah di Sadat Ibrahim 40. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ibu-ibu silakan di Sadat Ibrahim 40. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tibalah pada doa karena khotibnya sudah berkeringat. Karena itu saya mengajak ikhlaskan waktu tadi 15 menit, 20 menit untuk mendengarkan amanah yang khotib sampaikan untuk diri pribadi kami para jamaah. Semoga ribuan yang datang kali ini pulang dengan membawa tekad baru, mendapat kekuatan baru, dan kita insya Allah diberi kekuatan untuk memperbaiki hidup kita, dan insya Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Tunjukkan
tunjukkanlah aku ya Allah yang disampaikan khotib tadi ada benarnya, karena itu berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Tunjukkanlah kami ya Allah bahwa yang batil, yang salah, yang keliru itu demikian keliru adanya, dan berilah kami kekuatan sejauhnya untuk menghindarinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi habli minas solihin. Karuniakanlah kepada kami anak turun yang soleh solihah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.